Safety Case Analysis Hard Rock Hotel Collapse di tahun 2019 oleh saya Sekar Langit, mahasiswa dari program profesi Insinyur Universitas Indonesia dengan NPM 250657971. Nah, langsung saja kita lihat videonya pada saat terjadinya collapse, pancake collapse pada proyek konstruksi pembangunan Hard Rock Hotel. Bisa dilihat di bawah ada mobil-mobil yang juga sedang berjalan, lalu gedungnya runtuhnya sampai ke bawah dan juga ada pekerja yang sedang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Oke, latar belakang yaitu sebuah gedung bertingkat yang sedang dalam tahap konstruksi di New Orleans mengalami kolaps sebagian struktur pada tanggal 12 Oktober 2019. Kejadian ini menewaskan 3 orang dan melukai puluhan lainnya. Insiden tragis ini dipicu oleh berbagai faktor termasuk desain sambungan yang tidak memadai, perubahan desain selama proses pembangunan, beban yang melebihi kapasitas struktur, serta lemahnya pengawasan di lapangan. Selain menimbulkan korban jiwa, kejadian tersebut juga menyebabkan kerugian material yang besar, merusak reputasi pihak terkait, dan memaksa penutupan area sekitar. Peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya melakukan hazard analisis secara menyeluruh untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Presentasi yang akan saya tampilkan ini ada 3 subbagian. Yang pertama itu identifikasi yang membahas tentang initiation cause dan deviation, analisis dan evaluasi bahaya yang membahas tentang pengaplikasian skenario hazard and evaluation yang menggunakan FTA dan bowtie. Yang ketiga, preventif dan mitigasi yang akan menjadi penjelasan dari pencegahan dan tahap penanggulangan. Nah, untuk tahapan identifikasi sendiri, di sini ada beberapa contoh peliputan berita dari kejadian runtuhnya Hard Rock Hotel ini pada saat pembangunan di tahun 2019. Nah, penyebab dari runtuhnya ini terjadi akibat desain sambungan struktur yang tidak memadai, perubahan desain tanpa evaluasi menyeluruh, serta lemahnya pengawasan di lapangan pada saat proyek konstruksi berjalan. Nah, jadi pada tanggal 12 Oktober 2019, pukul 9.12 pagi, bagian paling atas Hard Rock Hotel, New Orleans, tiba-tiba mengalami pancake collapse yang membuat struktur sangat tidak stabil dan akhirnya runtuh, serta dia harus diadakannya evakuasi penutupan area sekitar. Oh, dampak dari kejadian ini yaitu insiden ini menewaskan 3 pekerja, melukai puluhan lainnya, serta menimbulkan kerugian besar, gugatan hukum, dan penutupan area sekitar selama berbulan-bulan. Nah, ini initiating cause dan deviation identification ya. Jadi ada 3 faktor utama yaitu faktor prosedur, manusia, dan teknis. Di mana dari faktor prosedural yaitu desain sambungan struktur tidak sesuai standar, perubahan desain tanpa evaluasi teknis menyeluruh, kurangnya verifikasi perhitungan beban dan kapasitas struktur, pengawasan konstruksi yang lemah, serta tidak ada inspeksi ketat terhadap pekerjaan di lantai yang paling atas. Nah, dari faktor manusia tersendiri itu adalah kesalahan perhitungan oleh tim desain, kelalaian dan dalam pengecekan lapangan, kurangnya komunikasi antar kontraktor dan subkontraktor, serta tekanan waktu yang memicu pengambilan keputusan tidak aman. Dari faktor teknisnya itu ada beban berlebih pada lantai atas, kegagalan pada elemen pendukung, kolom atau baloknya, material yang tidak memenuhi kualitas yang dipersyaratkan, dan kestabilan struktur saat fase konstruksi. Nah, akibat dari ini semua ada deviasi faktor prosedur dan manusia di mana sambungan baja tidak memenuhi kapasitas, perubahan desain tidak sesuai dengan kondisi lapangan, pekerjaan tetap dilanjutkan meski ada keluhan dari struktur yang tidak rata, quality control yang kurang saat pemasangan dan pengecoran, koordinasi yang buruk sehingga potensi kegagalan tidak terdeteksi, dan deviasi akibat faktor teknis, yaitu beban yang menumpuk pada area yang tidak dirancang untuk penahannya, elemen penahan yang gagal dan memicu pancake collapse, serta struktur yang menjadi sangat tidak stabil dan beresiko runtuh susulan. Nah, ini analisis dan evaluasi bahaya di mana kita memakai FTA atau Fault Tree Analysis.
Jadi dari runtuhnya Hard Rock Hotel ini kita bagi menjadi dua, yaitu ada penyebab teknis dan penyebab non-teknis. Dari penyebab teknisnya tersendiri pun di breakdown dari desain sambungan yang tidak memadai, yaitu dari kualitas instalasi dan material yang dipakai pada saat proyek pembangunan, serta perubahan desain tanpa verifikasi ulang, di mana penyebab dari hal itu terjadi adalah kegagalan elemen struktur, balok dan kolomnya, serta kegagalan struktur bangunannya. Untuk penyebab non-teknisnya itu ada kurangnya pengawasan konstruksi karena adanya tekanan waktu proyek dan dokumentasi serta komunikasi lapangan yang kurang jelas. Sebenarnya ini juga sudah ada keluhan dari beberapa pekerja yang melaksanakan tahapan konstruksi di sana, namun dari keluhan-keluhan pekerja yang membangun proyek ini diabaikan dan tetap melanjutkan proyeknya. Nah, ini ada bautai analisis di mana sebelah kiri itu ada initiating root cause dan preventive controlnya, serta sebelah kanan ini ada konsekuensi yang didapat dari kejadian ini serta mitigative controlnya. Nah, untuk initiating root cause ini ada desain sambungan yang tidak memadai, di mana preventive control yang dapat kita ambil adalah review desain sambungan baja, serta bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai reviewer. Lalu ada perubahan desain tanpa verifikasi ulang, di mana kita tindakan preventif dapat berupa analisis struktur tambahan saat desain berubah, dan penggunaan software analisis struktur yang terkalibrasi. Kurangnya pengawasan konstruksi ini juga sebenarnya dapat kita lakukan tindakan preventif, yaitu adanya inspeksi rutin sambungan baja, formwork, dan elemen penahan, serta pemeriksaan level dan elevasi lantai secara periodik. Lalu keluhan pekerja yang diabaikan ini sebenarnya dapat kita preventifkan dengan menggunakan koordinasi antara kontraktor, subkontraktor, dan struktur engineer yang diwajibkan harus ada setiap harinya. Terus dari aspek regulasi keselamatannya harusnya ada audit K3 secara berkala, serta toolbox meeting setiap pagi yang membahas tentang K3R. Nah, karena kejadian ini sudah terjadi, tentunya ada beberapa konsekuensi dan ada beberapa langkah mitigatif kontrolnya. Yang pertama ada korban jiwa dan cedera. Nah, mitigatifnya itu adalah prosedur evakuasinya serta tim SAR eksternal dan internal. Yang kedua, kerugian material dan reputasi. Ini mitigatif kontrolnya dapat dilakukan asuransi proyek saat peristiwa kejadian dan audit teknis yang independen. Untuk resiko hukum dan litigasi, mitigatif kontrolnya dapat berupa dokumentasi pekerjaan sebagai bukti, lalu tim hukum menangani klaim oleh keluarga korban. Nah, kejadian ini juga mengganggu aktivitas lalu lintas kota. Mitigatif kontrol yang dapat kita lakukan dari kejadian ini adalah traffic rerouting plan. Nah, ini preventif skenario-nya. Ada 5, yaitu peningkatan desain dan verifikasi teknis, di mana dijabarkan menjadi 3 poin, yaitu review desain sambungan baja oleh engineer senior dan pihak ketiga untuk memastikan kapasitas sambungan sesuai beban real, analisis struktur tambahan saat terjadi perubahan desain, jadi setiap perubahan wajib diverifikasi ulang sebelum diterapkan, penggunaan software analisis struktur terkalibrasi untuk simulasi beban yang bertingkat. Yang kedua yaitu penguatan sistem change control, di mana ada prosedur perubahan desain, yaitu design change control yang wajib diterapkan. Jadi tidak ada perubahan tanpa persetujuan dari engineer-nya. Lalu dokumentasi teknis yang diperbarui sebelum pekerjaan dilanjutkan, serta audit rutin terhadap konsistensi gambar desain dan kondisi lapangan. Yang ketiga ada peningkatan quality control konstruksi, yaitu inspeksi rutin sambungan baja, formwork, dan elemen penahan, pemeriksaan level dan elevasi lantai secara periodik untuk mendeteksi ketidakrataan, stop work authority diberikan kepada supervisor jika ditemukan potensi kegagalan. Yang keempat yaitu regulasi beban dan manajemen material. Pengaturan penumpukan material pada lantai atas, logistik material diatur secara bertahap agar beban tidak menumpuk pada satu titik, penegakan batas beban maksimum yang ditetapkan di gambar struktur, dan yang terakhir adalah manajemen jadwal dan koordinasi, di mana ini di breakdown lagi menjadi perencanaan jadwal realistis untuk menghindari pekerjaan dipaksa lanjut saat struktur belum stabil. Koordinasi antara kontraktor, subkontraktor, dan structural engineer wajib dilakukan setiap hari. Toolbox meeting setiap pagi untuk membahas resiko pekerja pada hari itu. Nah, mitigatif skenario di sini ada 6.
Yang pertama adalah penyelamatan dan penanganan korban, di mana prosedur evakuasi pekerja yang jelas dan terlatih termasuk titik kumpul darurat. Tim SAR internal dan eksternal siap siaga selama pekerjaan beresiko tinggi. Peralatan evakuasi runtuh seperti thermal kamera, breathing apparatus harus tersedia di lokasi. Yang kedua, pengamanan lokasi keruntuhan. Pengamanan ini dapat dilakukan dengan penutupan total area kolaps dan radius bangunan di sekitarnya, monitoring pergerakan struktur susulan memakai sensor getaran atau drone, stabilization team memperkuat struktur yang tersisa untuk mencegah runtuhan lanjutan. Yang ketiga adalah manajemen komunikasi dan koordinasi kota, yaitu koordinasi yang cepat dengan pemerintah kota karena keruntuhan ini kan mengganggu jalan utama. Jadi dibutuhkan traffic rerouting plan yang disiapkan untuk menghindari kemacetan total. Yang keempat yaitu pengendalian kerugian material dan reputasi. Ada ya asuransi proyek diaktifkan sejak hari pertama insiden, audit teknis independen untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab, press release resmi untuk mengurangi kerusakan reputasi perusahaan. Yang kelima yaitu mitigasi risiko hukum dan litigasi. Dokumentasi lengkap pekerjaan disiapkan sebagai bukti. Tim hukum menangani klaim keluarga korban dan publik agar tidak terjadi eskalasi. Yang terakhir yaitu yang keenam, pemulihan jangka panjang. Pemulihan jangka panjang ini dilaksanakan dengan melakukan perencanaan demolisi aman setelah investigasi selesai. Rekonstruksi dilakukan berdasarkan evaluasi hasil investigasi, penerapan lesson learned untuk seluruh proyek konstruksi perusahaan. Nah, jadi kesimpulannya dari kasus ini adalah kasus Hard Rock Hotel terjadi akibat kombinasi faktor prosedur dan manusia, terutama pemasangan sambungan baja yang tidak sesuai standar, serta kelalaian pekerja dan pengawas, ditambah potensi penggunaan peralatan yang kurang tepat. Dampaknya adalah kerusakan struktur, resiko keselamatan yang tinggi, dan kerugian finansial. Analisis FTA menunjukkan hubungan sebab akibat kegagalan struktural, sementara Bowtie menekankan kontrol preventif seperti SOP ketat, pelatihan pekerja, inspeksi rutin, dan penggunaan peralatan sesuai standar, serta kontrol mitigatif seperti evakuasi darurat, perbaikan cepat, dan asuransi proyek untuk mengurangi dampak jika kegagalan terjadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.